Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma shalli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di channel kita tercinta, The Power of Zikir. Dengan zikir kita mudah, kita senang, kita bahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini saya akan membawakan tema The Power of Zikir di dalam agama Islam. Bapak Ibu sekalian, zikir di dalam Islam itu memiliki kekuatan yang luar biasa. The power of zikir. Apa saja kekuatan di balik zikir itu? Bapak Ibu sekalian, paling tidak ada 4 ya. Pertama, zikir memiliki kekuatan untuk mendeteksi kotoran batin kita. Yang kedua, zikir memiliki kekuatan untuk membersihkan batin kita. Setelah itu, yang ketiga, zikir memiliki kekuatan untuk mentenangkan hati kita. Dan yang keempat, zikir itu memiliki kekuatan untuk meningkatkan kualitas kesadaran kita. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita perjelas the power of zikir ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, zikir untuk mendeteksi kotoran batin kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita punya rumah ya, nah rumah kita itu kotor, banyak sampah, kira-kira kita tenang atau tidak Pak Ibu tinggal di rumah seperti itu? Tenang atau tidak kita? Tentu kita tidak tenang ya Bapak Ibu sekalian. Tentu kalau rumah banyak sampah, banyak kotoran, kita tak akan tenang, tak akan nyaman kita di dalamnya. Maka kemudian kita pun akan tergerak untuk membersihkannya. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, sebelum kita membersihkan, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian? Nah, pertama kali tentu saja kita harus mengetahui secara pasti bahwa rumah kita itu kotor, bahwa rumah kita itu banyak sampahnya. Ya sama seperti kalau kita sakit nih Bapak Ibu ya, kita kan pergi ke dokter untuk menyembuhkan penyakit kita itu. Tetapi sebelum kita ke dokter, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Yang kita lakukan terlebih dahulu adalah kita tahu bahwa kita sakit. Nah, paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Nah, kalau kita tidak tahu kita itu sakit, kita tidak akan ke dokter. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Dan tidak sedikit orang yang jelas dia sakit sebetulnya ya, tapi dia tidak merasa sakit. Jadi tidak mau ke dokter. Nah, ini kan berbahaya Bapak Ibu sekalian. Tahu-tahu dia nanti mati mendadak, kan repot gitu loh. Nah, sama saja. Kalau seandainya kita tidak tahu bahwa rumah kita itu kotor, kita bersihkan tidak rumah kita itu? Tidak ya Bapak Ibu sekalian ya, kita tidak akan membersihkan rumah kita itu karena kita tidak tahu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita tahu rumah kita itu kotor, banyak sampah, barulah kita tergerak untuk membersihkannya. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mendeteksinya?
Bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa rumah kita itu kotor, rumah kita itu banyak sampahnya? Ya, kita kan punya mata ya Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat dengan jelas kotoran ada di mana-mana. Sekarang bagaimana kalau kita tidak punya mata alias buta? Bisa tidak kita mengetahui rumah kita itu kotor atau tidak? Bisa tidak kita mengetahuinya Bapak Ibu sekalian? Bisa ya. Bisa. Dengan cara apa? Oh, terasa nih telapak kaki, lengket, bau, berdebu. Nah, kita bisa mengetahui kotoran di rumah kita sendiri melalui indera yang kita miliki, indera kita yang lain selain mata. Bapak Ibu sekalian, demikian juga rumah batin kita. Bagaimana cara kita untuk mendeteksi? Bagaimana cara kita mengetahui kotoran batin yang ada di dalam hati kita? Yaitu dengan cara melihatnya. Dengan cara melihatnya, Bapak Ibu sekalian. Dengan apa Ustaz kita melihat kotoran batin kita itu? Dengan apa Bapak Ibu sekalian? Dengan mata hati kita, dengan basirah kita. Tapi Ustaz, basirah atau mata hati saya itu tak bisa melihat Ustaz. Mata hati saya itu buta. Bagaimana dong? Ya berarti Anda harus merasakannya dengan indera batin Anda sendiri. Apakah Anda mengalami gelisah, susah fokus, atau susah tidur, atau Anda mengalami stres, depresi, mengalami psikosomatik misalnya, atau Anda mengalami gangguan kejiwaan lain, misalnya mudah tersinggung, mudah marah, mudah berprasangka buruk, dan seterusnya. Nah, bila kita merasakan hal-hal yang demikian, itu merupakan indikasi yang nyata bahwa rumah batin kita itu kotor. Kalau kita gelisah, stres, mudah marah, itu pertanda bahwa batin kita ini menyimpan banyak sampah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, zikir itu memiliki kekuatan untuk membersihkan batin kita, untuk membersihkan hati kita. Nah, tadi setelah kita tahu rumah kita kotor, barulah kita tergerak untuk membersihkannya. Nah, itu. Demikian juga rumah batin kita ini, Bapak Ibu sekalian ya. Setelah kita tahu rumah batin kita kotor, dan kita bisa merasakan indikasi kekotorannya itu, kita gelisah, galau, mudah cemas, mudah tersinggung. Nah, setelah kita tahu, barulah kita tergerak untuk membersihkannya, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian tahu tidak bagaimana cara kita membersihkan rumah batin kita itu? Kalau rumah di dunia ini kita semua mungkin sudah tahu ya, kalau kotor kita sapu, ya kita pel, kita vakum. Kalau rumah batin bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apa sapunya? Apa pelnya? Apa vakumnya? Apa alatnya untuk membersihkan batin atau hati kita yang kotor itu? Bapak Ibu sekalian, kebanyakan orang tidak tahu loh Bapak Ibu cara membersihkan rumah hatinya sendiri. Akibatnya rumah batinnya atau rumah hatinya itu terbiarkan Bapak Ibu tanpa dibersihkan. Bahkan untuk jangka waktu yang lama. Ya bisa kita ibaratkan seperti rumah kita sendiri Bapak Ibu ya. Kita ini hanya pandai memasukkan barang-barang ke dalam rumah kita itu. Sehingga setelah bertahun-tahun rumah kita itu penuh sesak dengan benda-benda yang kita masukkan ke dalamnya. Nah, di samping itu benda-benda lain pun bisa berdatangan tanpa diundang. Nah, seperti debu datang dari luar rumah masuk ke dalam rumah kita. Kertas daun yang berjatuhan, ada tikus mati di dalam rumah kita. Nah, sarang laba-laba pun bersarang, mungkin burung pun bersarang.
Nah, ditambah lagi tak ada cahaya di dalam rumah kita itu. Apa jadi rumah kita itu? Rumah kita itu jadinya macam rumah hantu, Bapak Ibu sekalian. Rumah hantu, sangat kotor, pengap, sangat bau, sangat menjijikan, dan juga sangat menyeramkan, Bapak Ibu ya. Wah, horor gitu. Serem ya Bapak Ibu sekalian ya kalau rumah seperti itu. Nah, demikian juga Bapak Ibu sekalian rumah batin kita ini. Kebanyakan kita hanya pandai memasukkan memori-memori saja ke dalam batin kita ini. Tetapi memori-memori yang masuk itu kan tidak selalu baik. Ada juga memori-memori yang negatif, memori-memori yang hanya sampah beradaannya itu. Nah, kita hanya pandai memasukkannya. Kapan kita mengeluarkannya? Badan kita ini kan sering juga mengeluarkan kotoran. Nah, karena kalau badan kita tidak mengeluarkan kotoran, nah, badan kita jadi sakit. Batin kita pun begitu. Kalau batin kita hanya dimasuki memori-memori itu, apalagi memori-memori negatif, nah ini kan kalau dibiarkan mengendap dalam batin kita akan berbahaya bagi batin kita. Nah, apalagi terjadi penumpukan memori dalam batin kita itu. Nah, ibarat benda-benda yang menumpuk sesak di dalam rumah kita tadi. Ditambah lagi batin kita tuh gelap ya, tak ada cahaya, maka rumah batin kita itu bagaikan rumah hantu tadi Bapak Ibu. Maka akibatnya apa? Nah, kita dikendalikan oleh memori-memori negatif itu. Kita jadi mudah marah, mudah berdusta, kita jadi mudah untuk berbuat maksiat. Ketika kita meninggalkan sholat, kita tak merasa bersalah. Ketika kita menghardik orang tua kita, kita tidak merasa bersalah. Kita juga jadi mudah stres, mudah depresi, mudah apatis pada diri dan kehidupan ini. Mudah putus asa di dalam kehidupan ini. Nah, itu akibat dari tumpukan-tumpukan memori-memori negatif yang tersimpan di dalam hati kita yang belum kita buang. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita pasti gelisah, tak bahagia, karena terus-menerus diganggu oleh kotoran batin kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Bila demikian, kita harus mencari tahu cara, atau kita harus mencari alat untuk membersihkan hati kita itu. Dan kita pun harus mencari tahu cara untuk mengetahui adanya kotoran-kotoran di dalam batin kita itu. Nah, maka apa caranya? Apa alatnya untuk mengetahui dan mendeteksi kotoran batin kita itu, dan juga untuk membersihkan kotoran-kotoran yang masih ada di dalam hati kita itu? Caranya atau alatnya adalah zikir kepada Allah. Nah, zikir merupakan cara yang paling direkomendasikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Inna likulli syai'in siqalah wa inna siqalatal qulubi zikrullah." Segala sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih bagi hati dari sampah-sampah memori, dari sampah-sampah emosi, dari sampah-sampah sakit hati, sampah-sampah trauma, sampah-sampah intelektual adalah zikir kepada Allah. Bagi orang yang merasa dirinya menyimpan memori trauma, sangat sakit hati, sehingga dia tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain, sehingga dia tidak bisa merilis memori trauma yang pernah dia alami. Jadi ibaratnya hatinya tuh menjadi hitam karena sakit hati, berkarat, nah itu bagaikan besi. Nah, Rasulullah SAW bersabda bahwa itu pun dibersihkan dengan alat zikir kepada Allah. Nah, beliau bersabda, "Innal quluba la tasda'u kama yasda'ul hadid wa jala'uha dzikrullah." Sesungguhnya hati itu betul-betul akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Dan untuk mengkilapkannya kembali, untuk menyembuhkan batin itu dari penyakit-penyakit trauma, adalah zikir
kepada Allah gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu sekalian, zikir punya kekuatan untuk membersihkan batin kita. Nah, yang ketiga apa? Zikir itu memiliki kekuatan untuk mentenangkan hati kita. Nah, setelah rumah kita yang kotor tadi kita bersihkan, ya kan? Tenang tidak Bapak Ibu kita? Tenang ya Bapak Ibu, kita tenang karena rumah kita sudah bersih, sudah nyaman. Demikian juga batin kita Bapak Ibu ya. Batin kita ini akan tenang ya, akan sangat tenang bila batin kita ini bersih dari kotoran-kotoran batin. Bila hati kita ini bersih dari kotoran-kotoran memori, kotoran-kotoran sakit hati dan trauma, bersih dari sampah-sampah emosi. Bila batin kita ini, hati kita ini bersih dari sampah-sampah intelektual. Tenang batin itu ya Bapak Ibu ya, tenang sekali karena sudah tidak lagi diganggu oleh kotoran-kotoran batin kita sendiri. Nah itulah, karena bersihkan dulu, bersihkan. Nanti setelah bersih kita akan mendapatkan ketenangan itu. Lalu muncul pertanyaan kita, Ustaz, apa tanda batin kita itu tenang Ustaz? Nah, apa tandanya Bapak Ibu sekalian? Tandanya adalah batin itu tenang, kita itu khusyuk. Khusyuk Bapak Ibu. Kita fokus ya di dalam mengerjakan berbagai hal. Di dalam ibadah kita khusyuk, di dalam zikir kita fokus, di dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari kita fokus. Orang yang fokus itu menunjukkan batinnya tenang. Kalau seandainya waktu sholat pikiran kemana-mana, gelisah, pekerjaan tidak fokus, belajar sambil WhatsAppan dan lain sebagainya, nomophobia kata orang sekarang ya, nah, itu menunjukkan batin yang tidak tenang. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, seringkali ya kita berzikir, tetapi kita tidak mengerti proses perjalanan zikir itu. Nah, karena di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 itu disebutkan, zikir itu untuk ketenangan batin kita. Maka kita pun berzikir langsung ditujukan untuk ketenangan. Kenapa zikir? Saya pengen tenang. Nah, dia berzikir, ingin tenang. Lalu dia duduk berzikir. Ketika dia berzikir, la ilaha illallah. Wah, langsung kesemutan, kepala pusing, gelisah, dan lain sebagainya. Badan pegal-pegal, pandangan menjadi gelap, dan seterusnya. Nah, kita pun sangat susah fokus. Waduh, ini berzikir itu kok tak tenang ya. Nah, itu dia gelisah. Berzikir seperti bertempur, Bapak Ibu sekalian. Lalu dia mempertanyakan, mana? Katanya zikir itu mentenangkan, mana itu? Malah yang ada kepalaku pusing. Nah, malah yang ada aku gelisah setelah zikir itu. Ada yang seperti itu Bapak Ibu sekalian? Ada ya, banyak yang seperti itu. Akhirnya apa? Dia tidak zikir, mungkin trauma, tidak lagi mau berzikir. Kenapa? Setiap zikir capek badannya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya zikirnya itu tidak salah ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jangan salahkan zikir, jangan trauma kepada zikir. Yang salah itu apa? Tujuan kita gitu Bapak Ibu. Kita terlalu terburu-buru ingin tenang. Padahal di awalnya zikir tidak bekerja untuk ketenangan. Zikir itu pertama sekali bekerja untuk membersihkan hati kita. Nah, namanya juga masih di dalam proses pembersihan. Tentu saja, wah zikir itu akan melelahkan. Pundak pegal, kaki kesemutan, bosan, ya, dan sebagainya. Nah, semua itu fenomena-fenomena yang melelahkan yang kita rasakan ketika berzikir itu menunjukkan zikir itu sedang bekerja, sedang berproses membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran memori gitu. Nah, jadi kita yang sabar ya Bapak Ibu sekalian ya. Jangan terburu-buru. Gitu. Tujuan kita berzikir pertama kali belum tenang ya. Tujuan zikir pertama kali adalah bersih-bersih dulu. Jadi kalau ditanya, "Kenapa kamu zikir?" "Aduh, rumah batin saya kotor, saya pengen sapu-sapu dulu lah." Nah, setelah kita bersihkan rumah kita tenang. Ya begitu juga batin kita. Setelah kita bersihkan batin kita dari memori-memori negatif, batin kita pun menjadi
tenang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketenangan zikir itu merupakan suatu keadaan yang pasti kita peroleh setelah batin kita bersih. Nah itu, kalau batin kita bersih, tenang gitu, zikirnya khusyuk gitu, fokus. Nah itu ya, jadi sekali lagi jangan terburu. Nah itu yang ketiga, ada zikir untuk ketenangan. Nah yang keempat, zikir itu memiliki kekuatan untuk meningkatkan kualitas kesadaran batin kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tahu tidak apa arti zikir itu? Zikir itu bahasa Arab, Bapak Ibu ya, artinya itu ingat, ingatan, artinya sadar. Kita ingat, itu kita zikir. Kita sadar, itu berarti kita zikir. Jadi kita ingat apa? Gitu. Nah itu, setiap kita ingat, setiap kita sadar, itu kita dalam kondisi zikir. Jadi kita belajar zikir, lafaz-lafaz zikir itu adalah alat supaya kita semakin ingat, semakin sadar. Nah kita belajar zikir adalah untuk melatih keingatan kita, untuk melatih kesadaran kita gitu Bapak Ibu ya. Jadi semakin kita berzikir dengan alat-alat zikir itu ya, la ilaha illallah dan lain sebagainya, itu artinya kita sedang memperbesar atau meningkatkan kualitas keingatan atau kesadaran batin kita. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tujuan kita berzikir itu bukan terletak pada lapas zikir itu, bukan, tetapi itu hanya alat. Nah tujuan kita berzikir itu adalah supaya, dengan alat-alat tadi itu, supaya ingatan kita, kesadaran kita meningkat, semakin besar. Nah itu, ini perlu dipahami ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah Pengarsa Abah menjelaskan, Guru Agung Pengarsa Abah Anom, Syekh Ahmad Suhaib Wafat Tajung Arifin, seringkali menjelaskan dalam kuliah-kuliah beliau, zikir itu adalah alat untuk membersihkan, alat untuk mendapatkan ketenangan, alat untuk meningkatkan kesadaran. Nah, jadi kesadarannya itu yang ingin kita peroleh, keingatannya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Guru Agung Pengarsa Abah Anom di dalam kitab beliau Miftahus Sudur itu pernah menjelaskan, al-maqsudu minadz-dzikri dawamu huduril qalbi ma'allah. Jadi zikir itu adalah alat untuk memperbesar kesadaran kita bersama Allah. Jadi meningkatkan kualitas kesadaran kita ya Bapak Ibu. Sadar. Sadar itu lawannya lalai, lawannya ghaflah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, inilah salah satu perbedaan zikir kaum tarekat dengan zikir-zikir lainnya. Di dalam zikir yang lainnya, biasanya zikir ditujukan untuk fana, Bapak Ibu ya. Ditujukan untuk hilangnya kesadaran. Nah ini, lost mind bahasa lainnya, atau zero mind. Nah itu. Di dalam tarekat tidak demikian Bapak Ibu sekalian ya. Khususnya tarekat Guru Agung Pengarsa Abah Anom, tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Zikir tidak ditujukan untuk fana, untuk lost mind atau untuk zero mind, tidak. Untuk hilangnya kesadaran, tidak. Tetapi bisa dikatakan zikir itu untuk bako. Nah, fana bako. Nah, untuk bako, untuk memuncakkan kesadaran batin kita sehingga kesadaran batin kita itu tunggal dan dalam keadaan terpusat. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Pengarsa Guru Agung Pengarsa Abah Anom di dalam kitab Miftahus Sudur, "Tsumma la yahluq lisanu bidzikri wa yabqal fikr." Lalu lidahnya terhenti berzikir dan menetaplah pikiran atau kesadaran itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam tarekat manapun kita mengenal ada namanya ilmu tawajuh atau ilmu tawakuf, atau biasa disebut meditasi zikir. Seringkali kita mengartikan ilmu ini adalah alat untuk belajar fokus. Kita tawajuh untuk belajar konsentrasi.
Benar, bisa jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi itu di tingkat zikir sebelumnya tadi yang nomor 3, yaitu zikir untuk mendapatkan ketenangan. Jadi di balik fokus dan konsentrasi itulah akan teralami namanya pengalaman lost mind tadi atau zero mind, sehingga seseorang menjadi sangat tenang batinnya. Sebagaimana tenangnya ketika dia sedang merasakan atau sedang mengalami ejakulasi. Sangat tenang ya Bapak Ibu sekalian ya. Pikiran tuh kosong gitu, lost mind gitu, zero mind. Nah itu seperti kita sedang mengalami ejakulasi. Nah itu sangat tenang. Nah, lalu sebagian orang menganggap bahwa pengalaman itu adalah pengalaman puncak dari zikir. Nah, tidak ya, Bapak Ibu sekalian, tidak. Karena setelah itu ada pembicaraan yang lain, yaitu zikir untuk kesadaran. Nah, ibarat kata ejakulasi yang kita rasakan di dalam zikir itu di tingkat fuad. Di balik fuad itu masih ada syalaf, masih ada lub, masih ada sir, dan masih ada ana. Ana ini gambaran dari kesadaran yang terpusat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, zikir di tingkat kesadaran itu istilah lainnya bukan latihan fokus, bukan konsentrasi. Nah, tetapi menyadari. Nah, not to focus, gitu, but to aware. Nah, jadi zikir itu bukan untuk fokus, tetapi untuk menyadari. Fokus tadi itu memang diperlukan untuk melahirkan ketenangan di tingkat fuad. Kita fokus zikirnya, berarti kita tenang. Nah, ketenangan ini kita perlukan untuk menyadari zikir, gitu Bapak ya. Karena kalau batin kita itu belum tenang, sangat susah loh bagi kita untuk menyadari zikir itu. Jadi ketenangan itu suatu keadaan yang kita perlukan untuk kesadaran kita, untuk meningkatkan kualitas kesadaran kita. Sehingga pada akhirnya kesadaran kita itu semakin kuat, semakin tunggal, besar, dan dalam keadaan terpusat. Nah, di balik kesadaran yang tunggal dan terpusat itulah adanya Allah. Dan di balik kesadaran yang tunggal dan terpusat itu pula ada namanya akhlak yang mulia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bila dihubungkan dengan istilah sofistik tadi ya, fana dan bako, maka zikir itu bukan untuk fana, itu bahasanya, tetapi untuk bako. Nah, mengenai perihal bako atau kesadaran yang tunggal atau kesadaran yang menetap atau kesadaran yang terpusat ini dijelaskan juga oleh pengarsa Guru Agung Pangsa Abah Anom sebagai sifat dari nafsu kamilah, nafsu terpuncak, nafsu yang sempurna, ya, yang terletak di Latifatul Qalab. Latifatul Qalab itu kan ada irsyad, ikmal, baqa billah, laduni, dan tajalli baqa billah. Nah, itu pikiran atau kesadaran dalam keadaan terpusat, menetap, tunggal. Nah, Bapak Ibu sekalian, perihal ini insya Allah akan lebih banyak saya jelaskan dalam pembahasan mengenai tawajuh atau meditasi zikir untuk kesadaran. Jadi di sini ini hanya mukadimah saja, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi the power of zikir itu, kekuatan yang terdapat dalam zikir berdasarkan penjelasan di atas ada 4 ya Bapak Ibu sekalian. Pertama, zikir itu memiliki kekuatan untuk mendeteksi kotoran batin kita. Yang kedua, zikir itu memiliki kekuatan untuk membersihkan kotoran batin kita. Yang ketiga, zikir itu memiliki kekuatan untuk mentenangkan batin kita. Dan yang keempat, yang terakhir, zikir itu memiliki kekuatan untuk meningkatkan kualitas kesadaran kita. Nah, keempatnya ini insya Allah akan saya jelaskan tersendiri di dalam video-video saya berikutnya. Bapak Ibu sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk kita semuanya. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب